Welcome to back my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. So, jangan lupa klik tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi-notifikasi selanjutnya. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in wala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Aulia Rizky Saputri dari kelas A Administrasi Negara. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Kepulauan di Indonesia terdiri dari 5 pulau besar dan 30 kelompok pulau dan pulau kecil dengan sekitar 6.000 pulau dihuni. Tidak hanya itu, di Indonesia juga terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku di Indonesia, atau lebih tepatnya 1.340 suku di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik tahun 2010. Menurut Kementerian Sekretariat Negara, Pulau Jawa merupakan kelompok terbesar yang jumlahnya 41% dari populasi di Indonesia. Sedangkan populasi paling sedikit terdapat pada Provinsi Kalimantan dan Papua. Pembagian kelompok di Indonesia tidaklah mutlak dan juga tidak jelas, dikarenakan perpindahan penduduk, percampuran budaya, dan pengaruh dari luar. Karena Indonesia yang beragam akan suku bangsa, bahasa, serta daerah, pastinya Indonesia terdapat beragam budaya dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Bahasa daerah yang satu tentunya tidaklah sama dengan bahasa daerah yang lainnya. Oleh karena itu, diperlukan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Salah satu jasa penting yang menyebarkan bahasa Indonesia secara meluas pada awal abad ke-20 adalah penerbit-penerbit populer yang diterbitkan oleh penerbit Tionghoa Peranakan. Melalui sastralah Imajinasi Diikat, di mana manusia Nusantara dari berbagai pulau bisa menikmati sebuah karya sastra yang sama. Pemerintah kolonial kemudian menyadari bahwa sastra telah mentransformasikan keadaan lokal atau kedaerahan menjadi kesadaran nasional. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengidentifikasi terdapat 668 bahasa daerah di Indonesia pada tahun 2018. Jumlah itu diperkirakan masih akan bertambah, sebab bahasa daerah di wilayah timur belum seluruhnya teridentifikasi. Karena itu, bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat ekspresi dari nasionalisme, tetapi juga aspirasi tentang Indonesia. Dalam dunia kolonial yang hierarkis dan rasis, bahasa Indonesia juga menjadi ekspresi dari kebebasan dan persamaan di antara sesama manusia. Maka benar, seperti dikatakan Ben Anderson pada tahun 2000 dalam Kuasa Kata, jelajah budaya-budaya politik di Indonesia, bahwa fungsi publik utama bahasa Indonesia terletak dalam perannya sebagai pemersatu. Bahasa Indonesia adalah alat komunikasi yang melalui percakapan dengan kata-kata. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional bagi rakyat Indonesia. Bahasa yang merupakan sarana komunikasi bagi bangsa Indonesia. Bahasa yang mempersatukan komunikasi dari berbagai suku di Indonesia. Bahasa yang sangat penting untuk mempelajari lebih dalam bagi bangsa Indonesia, terutama para generasi muda penerus bangsa. Mempelajari bahasa Indonesia sangat penting bagi kita, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang digunakan oleh semua warga negara Indonesia.
yang terdiri dari berbagai daerah dan berbagai macam bahasa yang berbeda. Oleh karena itu, bahasa daerah harus tetap dilestarikan, tetapi dengan bahasa Indonesia kita bisa menyatukan perbedaan bahasa tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.